Tahukah Bapak Ibu semua kalau di dalam penjualan itu ada yang namanya hukum rata-rata atau kita kenal dengan istilah rasio penjualan. Nah, kenapa sih Bapak Ibu hukum rata-rata atau rasio penjualan ini penting untuk kita bisa pahami? Kenapa kekuatan daripada sebuah rasio penjualan itu bisa membuat Anda jadi lebih enjoy, menikmati penjualan Anda, dan tentunya kalau Anda mengerti kekuatan daripada hukum ini atau rasio penjualan ini akan membuat penjualan Anda jadi meledak. Ya, kenapa Bapak Ibu seperti itu? Kita akan lihat ya di dalam sesi berikut ini. Kembali lagi bersama saya Hendy Lianto, Bapak Ibu, dan dalam sesi kali ini, di sesi yang spesial, Bapak Ibu, kita akan membahas ya rasio penjualan. Kenapa rasio penjualan itu menjadi begitu penting? Ya, kenapa yang namanya hukum rata-rata itu menjadi satu hal yang luar biasa ketika Anda memahami tentang rasio penjualan ini. Bapak Ibu, kalau Anda ingin lebih tahu ya jauh lagi tentang hukum penjualan, saya sudah memberikan satu judul 7 hukum penjualan. Silahkan bisa klik link di atas ini Bapak Ibu untuk Anda bisa mempelajarinya. Dan kita hari ini akan berbicara lebih detail kepada satu hukum penjualan yang kita sebut dengan hukum Pareto, Bapak Ibu, atau hukum rata-rata begitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, sebelum kita maju kepada materi hari ini, silahkan Bapak Ibu untuk bisa subscribe channel saya ya. Thank you buat Anda yang senantiasa ya untuk bisa dengarkan, untuk bisa berbagi, japri saya, DM dan konsultasi, silahkan Bapak Ibu, saya open terbuka ya, bahkan 24 jam lah begitu. Tapi kalau memang sudah saya lagi tidur, mohon maaf Bapak Ibu ya, besoknya mungkin saya akan balas begitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam penjualan kita harus mengenal ada satu hukum yang kita sebut dengan hukum Pareto. Ya, hukum Pareto ini adalah hukum yang sangat terkenal sekali di dunia penjualan. Ya, dan hukum Pareto ini menentukan yang namanya hukum 80-20. Ya, kalau di dalam dunia bisnis kita bisa kenal dengan seperti ini Bapak Ibu, bahwa biasanya di dalam sebuah perusahaan ya 80% omset dari usaha yang dihasilkan daripada perusahaan tersebut begitu ya, atau hasilnya itu ternyata hanya dihasilkan oleh 20% orang-orang terbaiknya. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa 80% omset daripada sebuah perusahaan hanya dihasilkan oleh 20% orang terbaik. Demikian sebaliknya, 20% hasil usaha dari sebuah bisnis atau usaha ya itu hanya dihasilkan ya, atau bisa disebut dihasilkan dari ya 80% yang lainnya. Ya, jadi bisa disebut 80% ini kurang produktif, hanya menghasilkan 20% omset. Sedangkan yang 20% yang orang-orang inti ini menghasilkan ya 80% omset usaha tersebut. Nah, itu salah satu juga yang kita sebut dengan hukum Pareto. Tetapi kalau kita bisa terapkan di dalam sebuah penjualan, Bapak Ibu, hukum Pareto ini juga berlaku 80-20, di mana biasanya dari 10 orang yang kita tawarkan, ya ternyata 8 itu mungkin masih kita perlu follow up, masih pikir-pikir atau mungkin menolak Anda. Tetapi 20% diantaranya, yaitu 2 orang, mereka membeli. Ya, tetapi syaratnya Bapak Ibu ini, ya, bahwa hukum Pareto ini hanya berlaku kalau Anda betul-betul menguasai ya apa yang Anda jual, apa yang Anda tawarkan, Anda menjalankan proses penjualan atau siklus penjualan dengan cara yang benar. Jangan sampai begitu Anda datang, presentasi, ketemu orang tuh hanya 5 menit bye-bye goodbye, atau 10 menit hanya menggosip, chit-chat sana sini, terus Anda pulang begitu. Nah, itu bukan dianggap sebuah presentasi. Presentasi penjualan yang dimaksud di sini Bapak Ibu adalah betul-betul dari A sampai Z Anda tawarkan produk dan jasa yang sedang Anda mau coba kembangkan begitu di dalam bisnis Anda. Jadi jangan salah ya. Jangan, biasanya orang kadang-kadang yang disebut presentasi penjualan menawarkan tuh juga via telepon ya, via telepon dia jelasin bla bla bla. Nah, itu Bapak Ibu menimbulkan ketidaknyamanan kalau menjelaskan produk dan jasa Anda via telepon. Jadi jangan ya, kita bikin janji dulu lah begitu ya, sama dia ya, sama prospek kita, sama calon-calon nasabah, pelanggan, customer kita begitu. Itu kesopanan aja, etika, supaya mereka ready dan siap dengerin kita, baru kita presentasi. Nah, hukum Pareto berlaku kalau memang kita sudah presentasi secara sempurna, secara baik begitu ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, hukum Pareto ini berlaku kalau dalam skala volume yang besar. Jadi hukum Pareto 10-2 yang bergabung itu hanya berlaku kalau Anda lihat dalam volume yang besar. Nggak bisa lihat dalam, Pak, saya menawarkan Coach Hendy kepada 10 orang, ternyata yang bergabung cuma 1.
ya katanya 2 begitu. Nah, itu kita harus lihat dalam volume yang besar. Misalkan dalam volume ratusan ribu orang atau jutaan. Ini sudah diteliti Bapak Ibu bahwa dari 10 orang pasti akan keluar, ya akan ketemu 2 orang yang akan tertarik dan membeli produk dan jasa Anda. Nah, implikasinya apa sih Bapak Ibu buat kita semua? Ya, impact-nya apa buat kita di dalam perjalanan kita membangun karir di dunia sales dan marketing Bapak Ibu. Ketika kita mengetahui rasio penjualan khususnya hukum Pareto ini, jangan cepat bete. Jangan cepat ilfeel dengan yang namanya penjualan begitu ya. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa dari 10 orang yang kita tawarkan 2 masuk, 10 yang kita tawarkan 2 closing. Ya, maka dari itu move on gitu Bapak Ibu, betul nggak? Gerak lagi, tawarkan lagi kepada lebih banyak orang. Karena dari 24 yang masuk, dari 100 berapa Bapak Ibu? 20 yang masuk, dari 1.000 200 yang masuk. Maka kita kalau tahu hukum ini, kita tidak akan cepat menyerah. Ya, kita akan punya prinsip never give up begitu Bapak Ibu. Karena apa? Ya, kita tahu bahwa hukum rata-rata ini berlaku. Ya, kita semakin banyak ya kita menawarkan, semakin banyak juga orang yang bergabung Bapak Ibu semua. Ya, jadi jangan cepat bete dan ilfeel. Kita harus move on. Penolakan, rejection itu hal-hal yang biasa. Ya, kita harus coba lagi menawarkan sambil nanti yang 80% ini kita follow up Bapak Ibu. Ya, kita follow up. Nanti tunggu deh Bapak Ibu di sesi berikutnya. Saya akan bahas juga tentang materi follow up begitu Bapak Ibu di dalam khusus penjualannya di dalam seri sales dan marketing ini. Jadi setelah kita move on, ya kita tahu bahwa ini penting sekali buat kita. Ya, rasio penjualan. Jadi kita sudah punya kepastian bahwa dari 10 orang 2 masuk. Ya, dari 10 orang 2 closing, 2 orang beli. Jadi Bapak Ibu jangan cepat menyerah ya. Ya, lakukan penjualan terus. Entah Anda ada di dunia apapun, di bidang apapun, Anda jual mobil, jual makanan, ya Anda jual food supplement di sebuah multi level marketing, atau Anda jual mungkin asuransi begitu ya Bapak Ibu, jangan cepat menyerah. Saran saya keep going ya, keep rolling kalau saya bilang seperti dadu ya, keep rolling aja gitu ya. Ya, kita terus bermain di dalam permainan kita. Nah Bapak Ibu, implikasinya atau impactnya buat kita apa sih setelah kita memiliki kepastian daripada rasio penjualan ini? Tentunya Bapak Ibu kita punya sebuah ketenangan di dalam menjual, bahwa suatu saat pasti kita akan closing kan. Entah Anda pemula, ya entah Anda orang yang expert di bidang Anda sudah belasan tahun, Anda punya kepastian. Khususnya buat Anda biasanya pemula di dunia sales, suka dak dik duk der begitu kan ya Bapak Ibu, bener nggak? Karena apa? Kok nggak closing sih? Kok saya kayaknya nggak sesuai ada di dunia sales? Kayaknya saya kembali lagi deh ke pekerjaan saya semula, ke habitat saya semula. Nah itu kadang-kadang menjadi satu kelemahan buat kita. Nah ketika kita mengetahui rasio penjualan, ada satu kepastian, ketenangan, comfort, bahwa kita bisa loh di dunia penjualan ini seperti orang lain juga sama. Ya kita akan terus jalan begitu Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, yang kita sebutkan rasio penjualan ini adalah membuat kita bisa upgrade diri lebih lagi. Kenapa? Karena kalau kita lihat rasio penjualan, ini uniknya seperti ini Bapak Ibu. Ketika dari 10 orang 2 yang tertarik, ternyata lambat laun, lama-kelamaan, begitu ya Bapak Ibu, rasio penjualan ini sedikit-sedikit bisa kita mainin, bisa kita goyang sedikit. Maksudnya gimana Coach Hendy? Ya biasanya ketika kita sudah expert, pengalaman di bidang tertentu, kita sudah semakin ahli, semakin lihai, rasio penjualan ini entah kenapa bisa kita goyang loh. Ya, dari 10 orang yang kita tawarkan ternyata bukan cuma 2 yang masuk, bisa jadi 3, bisa jadi 4, bahkan yang lebih luar biasa bisa jadi 5. Entah kenapa itu terkadang seperti itu. Entah mungkin rasionya yang ternyata secara bilangan besar itu maju begitu ya. Entah memang Anda semakin ahli, Anda upgrade diri. Maka itu Bapak Ibu, yang namanya rasio penjualan ini semakin meningkat berjalan dengan waktu. Maka itu Bapak Ibu jangan Anda berpindah-pindah bidang terlalu sering. Ya, lebih baik Anda fokus di satu bidang penjualan. Anda mau menjual asuransi, Anda fokus di situ. Anda mau bergerak di bidang misalkan penjualan properti, Anda fokus di situ Bapak Ibu selama bertahun-tahun, puluhan tahun, mungkin seumur hidup Anda kembangin di situ supaya apa? Rasio penjualan Anda bisa meningkat. Jangan belum apa-apa dari properti sudah bikin lagi restoran, dari bikin restoran Anda pindah ke asuransi, dari asuransi Anda ikut MLM dan lain-lain begitu Bapak Ibu, itu sayang. Ya, atau mungkin jadi karyawan lagi begitu Bapak Ibu, jangan. Yang lebih baik kita fokus di satu bidang, betul-betul apa yang kita sukai, dan dari situlah Bapak Ibu rasio penjualan akan meningkat seiring berjalannya dengan waktu. Ya, itu akan membuat Anda jadi expert.
Dan rasio penjualan ini bisa kita goyang, begitu tadi saya bilang ya. Karena apa? Semakin banyak orang yang melihat Anda bisa dipercaya, semakin banyak orang melihat Anda bisa diandalkan, dan Anda sendiri semakin ahli di bidang Anda. Gitu ya, Anda semakin nyaman membawakan presentasi misalkan dan di tempat Anda saat ini, begitu ya, di bidang Anda. Nah, Bapak Ibu, itu beberapa impact atau implikasi tentang rasio penjualan. Kenapa rasio penjualan itu menjadi begitu penting? Ya, khususnya ada yang namanya hukum Pareto tadi. Ya, jangan cepat menyerah Bapak Ibu, penjualan adalah sebuah bidang yang sangat luar biasa. Ya, Anda akan mendapatkan banyak uang daripada dunia sales dan marketing ini. Percayalah Bapak Ibu. Ya, ujung tombak sebuah perusahaan apapun adalah di bidang penjualan. Tanpa penjualan, Anda tidak akan berkembang, bisnis Anda tidak akan berkembang. Dan ingat bahwa banyak orang sukses lahir daripada dunia sales dan marketing. Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda. Sampai jumpa di dalam video-video saya berikutnya, Bapak Ibu, dan silakan untuk bisa subscribe ya apabila belum, dan bisa like, kemudian juga share Bapak Ibu ya, bagikan kepada tim kerja Anda, pada relasi Anda, sehingga menjadi berkat juga buat mereka. Bapak Ibu, sukses selalu buat Anda semua. Sampai jumpa di dalam video-video berikutnya. Sukses.